Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di pembelajaran kedua yaitu ada tentang dampak negatif dari keduanya, yaitu yang pertama mabuk-mabukan. Semua miras jika kita minum dalam jumlah yang cukup banyak bisa membuat orang mabuk. Bahkan jika diminum sangat banyak bisa terjadi pingsan atau setidaknya tidak ingat apa-apa akan lingkungan sekitar. Sedangkan untuk jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan dalam organ fisik bagian dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan liver, termasuk saraf yang berakibat mengganggu jalannya kehidupan manusia secara utuh. Adapun nilai negatif Squad Health bersama saya Dr. Bobby Tanamas. Hari ini saya akan membahas fenomena apa aja sih yang terjadi di tubuh kita saat kita minum alkohol. Saat minum alkohol itu pasti memiliki efek-efek tertentu dalam tubuh kita ya. Seperti contohnya, efek jangka pendeknya pasti kita akan memiliki rasa rileks, euforia, bebas, berkehendak. Namun ingat, jangka panjangnya bisa menimbulkan koma bahkan sampai kematian. Kadar alkohol dari satu minuman itu pasti berbeda-beda ya, tergantung jenis dan merek. Dari 2,5% bisa sampai 40, bahkan sampai ada yang 50%. Ada yang 70%, biasanya kalau minuman-minuman dari daerah itu ya. Namun, dalam tubuh kita sendiri itu punya yang namanya BAC atau Blood Alcohol Concentration. Ini dia biasanya bisa untuk mengukur sampai di manakah kemampuan tubuh kita untuk bisa mendigest atau bisa mencerna alkohol tersebut. Karena yang berperan adalah liver atau hati. Yang pertama-tama kita rasakan saat minum alkohol pasti ada rasa rileks dalam tubuh kita. Ini sensasi yang muncul bila kita melihat lawan jenis nih, udah santai. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu, udah lebih cuek. Ini adalah tahapan di mana enaknya minum alkohol, kalau kata mereka ya. Kalau tahapan pada pria ini 3-5 gelas sehari, itu sudah cukup. Dan wanita 2-4 gelas sehari. Karena sudah lebih itu, sensasi euforia dan sensasinya senang itu sudah tidak ada lagi. Akan jatuh ke fase mabuk alkohol. Apa itu mabuk alkohol? Di mana kita sudah mulai merasakan rasa-rasa hangat dalam tubuh, pupil sudah melebar, wajah sudah terasa panas, dan kita sudah kurang bisa mengontrol apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan. Ini sudah masuk ke fase mabuk alkohol. Di dalam tubuh kita ini sudah mencapai 0,2 kadar BAC-nya. Masuk ke fase selanjutnya adalah fase di mana kita kehilangan keseimbangan. Ini kurang lebih sama fase mabuk alkohol. Hanya saja hilang keseimbangan ini yang biasa-biasa kita lihat nih, orang sudah mabuk, tidak bisa mengontrol berat badannya, mau arah kemana, mau melakukan apa. Tidak lama berikutnya dia akan jadi fase namanya pingsan atau blackout. Ini yang terjadi pada orang-orang di klub. Nah, ini biasanya kadar alkoholnya sudah berada di angka 0,35 karena tubuh itu hanya bisa mentolerir di bawah 0,35 tersebut. Masuk ke fase berikutnya bisa terjadi namanya koma. Liver tidak lagi bisa menghasilkan enzim untuk memecah alkohol tersebut. Alkohol dehidrogenase. Ini adalah enzim untuk memecah alkohol supaya bisa dicerna oleh tubuh. Namun pada saat liver tidak lagi bisa mencerna, maka alkohol itu akan tersebar ke seluruh tubuh dan terjadi penumpukan. Ini yang bisa menyebabkan numbness di mana-mana, bahkan bisa sampai otak. Bisa sampai kita tidak bisa berpikir apa-apa. Itu sudah bahaya. Fase berikutnya adalah kematian. Bisa, alkohol bisa menyebabkan kematian. Biasanya dalam tubuh kita ini, alkohol concentration-nya sudah lebih dari 0,45%. Ini sudah fase mematikan. Jadi, apabila kalian adalah seorang peminum atau suka dengan alkohol, tidak masalah sebenarnya. Hanya jangan berlebihan dan minumlah dalam kadar tertentu. Apabila sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berhentilah. Makanya kontrol penuh dalam diri dan juga teman minum yang baik itu sangat perlu. Itu merupakan fase-fase di mana tubuh jatuh ke keadaan drop pada saat minum alkohol, atau fase-fase apa aja yang terjadi pada saat kita minum alkohol. Dan tidak lain tidak bukan, organ dalam pun bisa kena. Alkohol bisa mengganggu sistem pencernaan. Yang tadinya kita bisa memecah lemak dalam tubuh, lemak malah akan bisa tertumpuk. Dan yang paling penting pada kalian yang binaragawan atau suka olahraga, alkohol itu bisa memecah asam amino dalam tubuh kita. Jadi terjadinya penghambatan protein dalam tubuh kita. Jadi para binaragawan yang mau bentuk otot nih, yang udah mau sehat bugar,
Kalau minum alkohol, kalian akan susah karena protein dan asam amino akan dipecah. Yang kita tahu adalah protein dan asam amino itu adalah makanan untuk otot. Jadi kalau nggak ada asam amino dan otot mau makan apa? Alkohol juga mempengaruhi organ lain yang penting seperti mata. Kita tahu alkohol itu bisa menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Makanya kalau kalian melihat orang minum alkohol atau pemabuk, biasanya matanya merah. Itu karena vasodilatasi yang terjadi, pembuluh darahnya membesar. Jadi matanya memerah. Kulit-kulit ini kalau yang terjadi di kulit ya, kulit-kulitnya merah. Mukanya juga merah. Semua merah. Banyaknya minum alkohol bisa memicu produksi kortisol berlebih. Yang kita tahu kortisol ini bisa merusak kolagen dalam kulit. Jadi pada peminum-peminum itu kita bisa melihat, nggak pasti, tapi kebanyakan kulitnya jadi keriput, kering, dan kusam. Kenapa? Karena kolagennya rusak. Namun dampak positif dari alkohol juga ada loh, untuk menghangatkan tubuh pada saat cuaca tertentu, salju misalnya. Lalu yang kedua adalah untuk membersihkan luka, mematikan bakteri-bakteri. Namun yang saya tekankan di sini adalah kadar dan kesadaran kita dalam mengkonsumsi alkohol. Dari perilaku mabuk-mabukan, yaitu melanggar larangan agama, terlarang melaksanakan ibadah, menghias diri dengan kotoran dan kekejian, menimbulkan gangguan mental organik, menimbulkan kejahatan di masyarakat. Nah, adapun bisa mendapatkan sanksi juga, yaitu ada sanksi agama dan sanksi hukum. Cara menghindari perilaku mabuk-mabukan yaitu kita harus meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh, meningkatkan kualitas akhlak, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri, dan menghindari dari lingkungan yang tidak baik. Nah, ada juga dampak negatif dari judi. Akibat buruk dari perjudian diantaranya adalah masuk dalam lingkaran setan yang akan merugikan diri dan orang lain, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama, menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah, menyebabkan orang lalai dalam kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya. Menjadinya orang malas kerja, menjadi sebab untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama atau pemerintah, menghancurkan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang, menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Sebab perbuatan judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat, menimbulkan juga permusuhan, menimbulkan kebencian satu sama lain, menghalangi dari mengingat Allah dan menghalangi juga dari sembahyang atau sholat. Ada juga nilai negatif dari perbuatan judi. Yang pertama yaitu judi perbuatan di atas dengan rijl, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan, dan judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantas perjudian, yang pada gilirannya menghilangkan iman di dada, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. Dan yang terakhir yaitu sarana syaitonnya, ini merupakan kita untuk zikrullah dan sholat, padahal ini adalah inti kekuatan dan kebahagiaan ruhani dan jasmani. Ada juga manfaat menghindari perbuatan mabuk-mabukan dan manfaat menghindari perbuatan judi. Yang pertama itu menghindari perbuatan
mabuk-mabukan meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh, dan meningkatkan kualitas akhlak, meningkatkan wawasan keilmuan dan kekreativitasan diri, menghindar dari lingkungan yang tidak baik. Terus ada juga manfaatnya menghindari perilaku judi. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Pemerintah hendaknya mensosialisasikan dengan jelas dan menindak secara tegas para pelaku perjudian. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Lebih baik bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Terus setiap perilaku perjudian harus sadar perbuatan dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Yang selanjutnya yaitu senantiasa beristighfar dan mohon ampun serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada pencipta. Mungkin materi